Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Jadi di video kali ini ya, kita akan mendiskusikan atau membahas mengenai saham yang tercatat di stock ranking ya pada tanggal 24 September hari Jumat ya. Jadi teman-teman yang sedang mengincar stock ranking bisa perhatikan video kali ini. Hari ini saya ingin membahas mengenai saham-saham yang tercatat di top ranking gainers, loser, volume, value, dan frekuensi ya. Jadi saya akan pilih 3 saham teratas dari kategori tersebut ya. Oke, kita langsung bahas saja. Sebelum kita bahas, teman-teman bisa tolong klik tombol subscribe ya dan aktifkan loncengnya serta like video ini jika bermanfaat. Jika tidak bermanfaat bisa tinggalkan saja ya. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya, sudah saya sediakan link di kolom deskripsi ya teman-teman. Bisa support saya dengan cara memotivasi saya dengan klik tombol subscribe dan join di grup Telegram saya. Terima kasih yang sudah klik tombol subscribe dan join di grup Telegram saya. Semoga dengan channel ini bisa membuat teman-teman makin cuan dan makin profit ya dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia atau saham ini. Kita lanjut lagi mengenai pembahasannya. Di sini ada IHSG ya atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG hari ini ditutup di harga 6.144 dengan persentase plus 0,03%. Kalau kita lihat di sini memang area resisten sudah saya katakan di 6.166 ya, kurang lebihnya di area sana. Dan memang kalau saya lihat di sini IHSG berpotensi untuk menyentuh di area 6.134 ya. Kalau seumpamanya besok tidak menguat lagi, bisa menyentuh di 634 dan seterusnya di 6.100 ya. Ini kemungkinan terparah di 6.100 ya. Semoga saja IHSG bisa tembus di area resistennya ya di 6.166 ya. Harga closing bisa tembus di area sana. Kita lanjut lagi untuk saham Suli. Oke, untuk saham Suli ya memang di sini kalau kita lihat sendiri hari ini mencetak harga ARA di harga 67 dengan persentase plus 34,00% ya. Akumulasi ada YP ya. Hari ini memang paling banyak YP dan kalau kita lihat di sini MG paling bawah ya urutannya. Kita lanjutkan lagi ada YP, XC dan DR, distribusi ada NI, PD dan YJ ya. Untuk rata-rata harga di harga 60 kurang lebihnya sudah di bawah harga closing hari ini ya. Dan memang di sini volume ini cukup tinggi, namun kalau teman-teman yang sudah memiliki saham Suli perlu diperhatikan, di sini saham Suli memang tidak seperti saham pada umumnya ya. Di sini sudah mati, ya mati lalu bangkit lagi, lalu keesokan harinya mati lagi ya. Seperti contoh hari atau tanggal 7 Mei ya, setelah ARA lalu dibanding turun lagi untuk harga closing lalu melanjutkan ke harga 50 lagi ya. Jadi teman-teman yang sudah memiliki saham Suli perlu diperhatikan dan hati-hati. Kalau seumpamanya teman-teman sudah punya firasat yang tidak baik mengenai saham Suli ini bisa di cut dulu ya. Bisa di-cut dulu. Tapi untuk supportnya atau resisten ya tetap saya berikan. Ya, tetap saya berikan. Dan kalau teman-teman yang belum jelas bisa join di grup Telegram saya tentunya. Ya, sudah saya sediakan link di kolom deskripsi. Jadi untuk Suli yang tadi paling banyak akumulasi ada YP ya. Hari ini ada YP. Dan untuk resistennya sendiri di 92 ya untuk Suli. Sementara ini di 92 dan kalau kita lihat di sini memang hari ini ditutup dengan posisi yang cukup tinggi. Kalau seumpamanya ya ini saran saya sendiri. Kalau teman-teman yang memiliki Suli keesokan harinya 3 hingga 5% saja ya teman-teman bisa out ya. Kalau seumpamanya teman-teman yang arah hunter bisa diperhatikan ya 3 hingga 5% bisa out dikarenakan juga saya khawatir kalau seumpamanya teman-teman nanti kesangkut kalau nanti ada yang distribusi dengan jumlah yang besar dan diguyur hingga harga 50 nanti teman-teman kesangkut di area sini ya tidak bisa dijual dan tidak bisa dibeli kurang lebihnya ya seperti suspend ya kalau saya bisa katakan. Jadi untuk Suli kita hanya bisa menggunakan bahan harmologi ya, namun untuk resisten sendiri di 92. Kita lanjut lagi untuk saham truk. Oke, untuk saham truk hari ini ditutup di harga
184 ya dengan persentase plus 23,49%. Akumulasi ada YP ya, memang hari ini paling banyak YP, XA dan BQ, distribusi ada PD, XQ dan XC. Rata-rata harga di 167 ya, rata-ratanya di 167. Dan kalau kita lihat memang hari ini ditutup di area resisten ya, di area resistennya di harga 184. Namun coba kita cari untuk area supportnya ya. Di sini saya melihat sebuah area support di harga 163 kurang lebihnya ya. Di 163 hingga 159. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini sebenarnya sudah mengetahui ya mengenai saham truk. Sebelumnya sudah saya bahas, dan kalau teman-teman sudah mendengarkan video saya sebelumnya, seharusnya hari ini sudah untung puluhan persen ya. Jadi teman-teman yang belum klik tombol subscribe bisa segera diklik. Dan kalau memang video ini membantu, bisa diklik tombol like-nya. Oke ya, sementara area resisten saya hanya berikan satu garis dulu di area 200 ya. Di area 200, atau kita bisa simpulkan di area sini juga bisa. Di 210 ya. Jadi untuk truk area resistennya di 200 dan selanjutnya di 210 ya. Kalau saya lihat volume hari ini cukup tinggi, dan memang hari ini auto reject atas. Kalau saya lihat truk masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di area 200 hingga 210 ya. Jadi untuk truk demikian dulu, posisi juga masih di atas EMA 90, 34 dan 21 ya. Jadi untuk truk demikian, kita lanjut lagi ke saham chassis. Oke, jadi untuk saham chassis ya, untuk saham chassis hari ini ditutup di harga 107 ya, di harga 107 dengan persentase plus 21,6%. Yang paling banyak akum hari ini ada CC ya, memang CC paling banyak, lalu ada XC dan YP. Lalu untuk distribusi ada AG, MG dan DH ya, jadi di sini memang AG paling banyak yang melakukan distribusi. Untuk rata-rata harga di 102, kurang lebihnya sudah di bawah area closing hari ini. Jadi kalau teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya ya, seharusnya sudah cuan ya hari ini untuk saham chassis ini, karena kan juga sudah saya bahas saham chassis ini di video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk chassis area supportnya memang di 93 ya sementara ini, yang dimana dulunya merupakan area resisten yang telah ditembus ya. Jadi kita coba cari untuk the next resistance ya, di mana target chassis ini selanjutnya ya. Jadi untuk chassis, the next targetnya kemungkinan di highest point-nya di 117. Ya, sementara resistennya di 117. Coba saya cari menggunakan Fibonacci dulu. Ya. Sebentar. Ya, di sini saya lihat ada suatu area supply area ya. 113 dan 117. Ya, jadi memang sementara saham chassis ini masih ada potensi ya kalau saya lihat, namun perlu diperhatikan juga di sini harga closing sudah mulai melemah ya untuk chassis ini. Sudah mulai melemah, saya beri tanda dulu. Jadi di area 113 hingga 117 merupakan area resisten. Kalau teman-teman nanti umpamanya mau take profit bisa di area sana ya. Bisa di area sana. Namun kalau teman-teman yang mau buy, yang belum beli, nanti bisa tunggu dulu di harga sini. Ya, saya beri tanda dulu. Di harga 95 ya. Di area sana ya. Jadi untuk chassis, kalau teman-teman yang mau beli, bisa wait and see dulu saja ya. Karena kan juga memang hari ini meledak untuk chassis ini. Jadi untuk area resistennya sendiri di harga 113 hingga 117, dan untuk area supportnya di 93 hingga 95. Jadi demikian untuk chassis. Kita lanjut lagi ke saham Harum ya.
Untuk saham Harum hari ini auto reject atas ya, kurang lebihnya mendekati auto reject atas. Hari ini untuk Harum sendiri ditutup di harga 7.675 dengan persentase plus 18,53%. Yang dimana cukup besar ya untuk Harum dan volume hari ini cukup tinggi juga. Banyak yang akumulasi ya, pastinya seperti itu. Dan namun kalau kita lihat di sini ada sebuah running gap ya. Dan hari ini memang harga closing sudah ditutup di area resisten. Ya, sudah ditutup di area resisten, jadi perlu diperhatikan juga untuk Harum bagi teman-teman yang terutama sudah memiliki saham Harum ini. Ya memang kalau saya lihat kemarin pada tanggal 23 September memang banyak yang melakukan akumulasi, yang dimana yang paling banyak akum ada MG ya memang. Dan kalau kita lihat hari ini yang paling banyak akumulasi ada LG, ya sangat banyak sekali. Ada LG, PD, dan SQ ya. Di sini tidak ada YP ya hari ini. Dan yang distribusi ada MG. Jadi kalau saya lihat di sini MG sudah mulai menjual barangnya ya. Sudah mulai menjual barangnya, lalu ada YU dan XA. Untuk rata-rata harga di 7.222 untuk HRUM ini. Dan kalau memang besok bisa menembus ya, bisa menembus area resisten di 7.675 kurang lebihnya ya, 7.675 kemungkinan akan melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di area 8.756 ya. Kalau teman-teman seandainya sudah punya HRUM atau Harum bisa lihat dulu kondisinya ya. Kalau besok banyak yang akum bisa di hold, nanti TP pertama di area resisten di harga 8.751 ya, di harga sana. Ya, di arah sana ya bisa di take profit. Dan kalau teman-teman yang belum punya saham Harum nanti bisa buy di 7.200 ya, lihat sikon dulu. Kalau mau buy ya, lihat sikon dulu. Ya. Sementara saya beri tanda dulu ya. Ya, kita bisa menggunakan angka yang genap. Ya, ke 8.000 ya. Jadi kalau teman-teman seandainya nanti mau take profit dulu setengah ya, sumpamanya teman-teman sudah barang. Mau take profit dulu setengah di harga 8.000 bisa, atau nanti tunggu saja mau sekaligus nanti di 8.700 juga bisa. Namun perlu dilihat juga untuk price action ya. Kalau besok banyak yang distribusi, ya bisa segera exit ya. Dan saya yakin sekali kalau teman-teman sudah untung dari saham Harum ya. Kalau belinya sudah di harga mulainya diakumulasi. Jadi untuk Harum demikian. Kalau masih ada pertanyaan, tolong beritahu ke saya dan join di grup Telegram saya. Jadi untuk Harum sudah, kita lanjut lagi ke saham NASA ya. Kita lihat. Oke, untuk saham NASA hari ini ditutup di harga 80 dengan persentase min 6,98%. Memang hari ini NASA mungkin banyak yang melakukan distribusi ya, memang distribusi banyak. Dikarenakan juga memang sebelumnya hari Kamis ya, hari Kamis memang diangkat tinggi, lalu harga closing memang dibawa turun lagi ya, mulai melemah. Banyak distribusi, ada YP ya, hari ini paling banyak ada YP, lalu ada LG dan PD. Jadi ketiga broker ini sudah melakukan distribusi cukup banyak. Yang akumulasi ada CC, EP, dan DH, dan untuk harga rata-rata di 84. Rata-ratanya di 84, dan untuk area supportnya sendiri di 79 ya. Area supportnya di 79, dan area resistennya di 91. Sementara ini kalau saya lihat untuk NASA ini memang banyak yang melakukan distribusi. Kemungkinan besar kalau besok masih punya barang ya, para broker yang memiliki barang dan ingin distribusi lagi, kemungkinan area support ini akan ditembus ya, dan menuju ke harga 69, kemungkinan besarnya seperti itu. Namun dikarenakan juga volume hari ini cukup kecil ya, cukup kecil juga ya, semoga saja besok mungkin bisa menyentuh di area 91 dan teman-teman bisa TP di sini ya, bisa take profit dulu di sini.
Dan nanti kalau ini memang ditembus lagi akan menuju ke 104 ya sesuai resisten. Kalau masih belum jelas bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya untuk NASA. Jadi konklusinya atau kesimpulannya, kalau NASA besok banyak yang akumulasi akan menyentuh di 91 kurang lebihnya di area sana. Dan kalau banyak yang distribusi akan menembus area supportnya yang dimana akan melanjutkan penurunan hingga harga 69. Jadi untuk NASA demikian. Kita lanjut lagi ke saham WH ya. Oke, untuk WH hari ini ditutup di harga 240 ya dengan posisi auto reject bawah. Dan kalau teman-teman sudah melihat video saya, seharusnya teman-teman tidak tersangkut dari saham WH ini ya. Kalau kita lihat yang akumulasi ada YP, KK, dan AT, distribusi ada PD, XC, dan DP. Rata-rata harga di 254 kurang lebihnya. Dan untuk area support sendiri di 236 ya. Jadi teman-teman kalau yang sudah klik tombol subscribe dan sudah mendengarkan video saya seharusnya tidak kesangkut dari saham WH ini ya. Karena kan juga sudah saya bahas video sebelumnya ya mengenai saham WH ini. Jadi kita lanjutkan saja, kita bahas di video kali ini untuk WH hari ini memang posisinya cukup parah ya. Sehingga ditutup dengan posisi auto reject bawah. Namun apakah masih ada potensi untuk WH? Kalau saya lihat mungkin ada potensi namun potensi naik ya, namun memang lebih kuat untuk potensi turunnya ya, dikarenakan juga auto reject bawah. Namun kalau seumpamanya besok mantul di 236, ini merupakan pertanda baik untuk saham WH ini ya. Ada pertanda baik untuk saham WH, dan kalau seumpamanya WH ini besok mantul di 236, kemungkinan besar akan menuju ke harga 252 dulu ya. Jadi saya perbesarkan dulu. Jadi kemungkinan besar kalau seumpamanya mantul di 236 akan melanjutkan kenaikan harga hingga 252 dan selanjutnya 264. Jadi untuk WA teman-teman bisa wait and see dulu saja. Namun kalau besok harga closing sudah ya di bawah 220 ya seumpamanya di 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan di harga 220 ke bawah, teman-teman bisa loss dulu. Jadi ini merupakan area support yang perlu dilihat ya 220. Dan untuk resistennya di 264. Ya, demikian. Kita lanjut lagi ke saham LMSH. Untuk LMSH hari ini memang ditutup di harga 815 dengan persentase min 6,86%. Volume hari ini memang cukup tinggi dan ya memang cukup kuat ya dorongan dari para distribusi. Kalau kita lihat yang distribusi ada MI, YJ, dan PC. Dan akumulasi ada KK, YP, dan XC ya. Rata-rata harga kurang lebihnya di 1052. Memang tadi LMSH sudah diangkat naik ya. Dan ini advice dari saya sendiri. Kalau teman-teman yang sudah beli di pucuk ya, dibeli di pucuk di kisaran harga 1090 ya, di harga 1090. Ya sebenarnya kalau teman-teman masih kesangkut dari saham MSH ini, sebenarnya ada salah satu advice dari saya, kalau teman-teman main di saham seperti ini ya, sudah main dari saham-saham seperti ini, teman-teman seharusnya sudah take profit ya. Teman-teman sudah take profit dikarenakan teman-teman seharusnya beli mulai dari tanggal 23 September kemarin, hari Kamis, dan ya arah hunter, seumpamanya sudah beli di harga arah ini, lalu keesokan harinya seharusnya 5 hingga 10% lah ya, 5 hingga 10% sudah take profit. Jadi bukannya hari ini sudah masuk, bukan hari ini masuk ya. Jadi kebalik, hari ini seharusnya banyak orang yang jualan memang ya. Karena kan juga kemarin sempat auto reject atas. Jadi bagaimana Pak kesimpulan untuk LMSH ini? Sebaiknya kalau teman-teman beli saham seperti ini, teman-teman harus pantau monitornya ya, harus dimonitor. Jangan ditinggal makan ya, jangan ditinggal makan, nanti seandainya setelah makan bisa-bisa sahamnya anjlok ya, seperti itu. Jadi sementara waktu kalau saya lihat di sini ada area supportnya di 765. Sementara di 765 dan untuk resistennya di 875 ya. Sebentar saya carikan area pivot point-nya ya. Coba saya carikan area pivot point-nya. Sebentar.
Ya memang ya, area supportnya di 765 untuk LMSH ini. Dan kalau saya lihat kemungkinan besar LMSH kalau besok banyak yang melakukan distribusi lagi, di sini masih ada potensi yang sangat besar untuk melanjutkan penurunan harga di area 765. Kalau besok teman-teman sudah, ya kalau teman-teman yang sudah untung ya sebenarnya bisa segera exit ya. Dan kalau teman-teman yang sudah rugi, bisa diperhatikan saja kalau besok sudah mendekati area 765 ini ya, atau reject bawah ini, ya teman-teman bisa loss dulu, dikarenakan juga bisa jadi nanti twice auto reject bawah ya, atau 2 kali auto reject bawah. Jadi teman-teman perlu perhatikan. Dan kalau besok banyak yang akumulasi, nanti teman-teman bisa take profit pertama di resisten yang sudah saya berikan di 875 ya. Ya ini kurang lebihnya resisten yang cukup kuat juga ya. 875 hingga 870 di area sana ya. Ya teman-teman bisa sesuaikan sendiri, dan jangan lupa untuk atur money manajemennya ya. Jangan lupa untuk atur money manajemennya. Jadi untuk LMSH demikian. Kita lanjut lagi ke saham. Di sini ada saham Friend. Oke, untuk saham Friend hari ini ditutup di harga 115 dengan persentase min 2,54%. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada DH, MG, dan LG. Distribusi ada DR, BQ, dan KK ya, untuk rata-rata harga di 117. Dan kalau kita lihat volume hari memang cukup tinggi ya, volumenya cukup tinggi, dan stokastik sudah berada di area oversold atau jenuh jual. Untuk area supportnya sendiri di 114, jadi kalau teman-teman yang mau beli di saham Friend bisa beli di 114. Di sini merupakan area support yang cukup kuat, ya, merupakan area support yang cukup kuat. Namun kalau harga closing sudah di bawah 114, ini ada potensi untuk Friend untuk melanjutkan ke penurunan harga ya, ke harga 105. Jadi perhatikan saja terutama bagi teman-teman yang sudah memiliki saham Friend, kalau harga closing saham Friend ditutup di bawah area 114, maka akan melanjutkan penurunan harga hingga ke harga 105 ini ya, area demand areanya ya. Jadi untuk Friend, kalau teman-teman yang mau beli bisa di 114, nanti take profit pertama di 120 hingga 123. Di sini merupakan area supply areanya ya, atau area resisten. Ya, jadi untuk saham Friend demikian. Bisa diperhatikan label hitam di sebelah kanan ini, kalau saya lihat besok setidaknya bisa menyentuh di area 120 ya. Teman-teman yang sudah beli nanti bisa take profit di area sana. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBRI. Oke, untuk saham BBRI hari ini ditutup di harga 3.820. Sebentar saya menggunakan volume dulu ya. Karena kan tadi indikator saya kayak otomatis hilang dikarenakan juga koneksi dari IndiHome ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk BBRI ya. Hari ini memang volume sangat tinggi sekali ya, sangat tinggi sekali. Dan kalau kita lihat yang akumulasi ada KZ, ZP, dan BK. Distribusi ada PD, YU, dan CS. Untuk rata-rata harga di 3.821, dan kalau kita lihat saja menggunakan bandarmologi, di sini volume sangat tinggi sekali, dan kalau kita lihat kemungkinan besar besok akan melanjutkan kenaikan harga. Ya. Ada kemungkinan besar. Dan kalau kita lihat supportnya sendiri di 3.700 di garis ini yang sudah saya beri tanda, 3.700, dan area resistennya di 3.848. Sementara waktu kalau memang ini ditembus ya, area resisten ini ditembus, ada kemungkinan yang sangat besar sekali untuk melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh di 3.930, 3.930, dan 4.050 ya di area sana. Sementara waktu untuk BBRI di sini merupakan potensi yang cukup bagus setelah hari right issue ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah beli BBRI kurang lebihnya di 3.500 seharusnya sudah profit hari ini. Ya sudah profit, nanti kalau mau take profit pertama bisa di 3.845. Jadi kalau teman-teman yang mau beli BBRI bisa buy on breakout atau buy on support ya. Jadi supportnya di 3.707 dan resistennya di 3.848 ya.
Dikarenakan saya menggunakan stock bid, jadi memang angkanya tidak bulat ya. Teman-teman bisa bulatkan sendiri. Semoga saja teman-teman bisa cuan dari saham BBRI ini. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BAPE. Ya, jadi untuk saham BAPE ya, hari ini ditutup di harga 280 dengan kondisi auto reject bawah ya. Dan kalau saya lihat memang BAPE di sini akan melanjutkan penurunan harga yang dimana presentasinya cukup kuat ya. Di sini presentasinya cukup kuat untuk melanjutkan penurunan harga. Kurang lebihnya ya BAPE sementara akan dibawa ke harga 266 dulu. Jadi kalau teman-teman seandainya sudah rugi ya, kalau mau averaging down bisa di 266. Dan kalau teman-teman yang masih wait and see dan mau beli BAPE nanti juga bisa di 266 ya, di area sana. Sementara yang akum hari ini ada PK, KK dan AK, distri ada YU, MG dan YP. Jadi di sini YU sudah distribusi cukup banyak. Untuk rata-rata harga di 300 ya. Rata-rata harganya di 300 dan memang kalau kita lihat di sini harga closing di 280 yang dimana harga rata-ratanya sudah jauh di atas harga closing hari ini. Lalu untuk BAPE sendiri ya, sudah saya katakan kembali di sini memang ada kelanjutan penurunan harga hingga di bawah harga 266 ya. Mungkin akan diguyur dulu di area supportnya ya. Namun memang di sini sudah memasuki area demand-nya ya untuk BAPE. Dan sementara waktu untuk resistennya sendiri di 290 dan supportnya di 266. Jadi untuk BAPE demikian. Ya, semoga jelas ya. Kalau masih belum jelas, it's okay. Teman-teman bisa chat di kolom komentar atau join di grup Telegram saya secara langsung. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham seperti BAPE ini ya, atau lainnya. Jadi demikian pembahasan saya mengenai beberapa saham dari stock ranking. Kalau teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu saya dengan mengklik tombol subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa untuk join di grup Telegram saya. Saya Mercang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.